Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Swapping Perfect Neighbor. Jadi, kalian yang penasaran dengan filmnya, langsung aja kita masuk ke alurnya. Di film diperlihatkan seorang pria yang sedang ada di atas kasurnya. Pria itu bernama Jingo. Jingo sendiri adalah seorang kepala keluarga yang kerjaannya hanya mainan smartphone. Di saat Jingo sibuk nonton smartphone-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Juhi, yang diperankan oleh Lee Eun-mi. Juhi sendiri adalah istri dari Jingo. Di saat mereka lagi ada di atas ranjang, terlihat Juhi meminta haknya sebagai istri yang menginginkan sebuah belayan-belayan mesra dari Jingo. Namun, Jingo yang terlihat terlalu sibuk dengan smartphone-nya, dia pun mengabaikan keinginan Juhi. Ya, dianggurin deh. Dan malam itu pun berakhir tanpa enak-enak. Scene berganti pada keesokan harinya, terlihat Juhi yang sedang buru-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang udah bangun duluan, dia hanya sibuk dengan smartphone-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Juhi pun sedikit memarahi Jingo. Namun, Jingo yang terlihat bete dengan istrinya, ia tidak memperdulikannya. Dan istrinya pun berangkat bekerja. Waduh, kasihan yo istrinya. Di saat Juhi baru keluar rumah, datanglah sepasang suami istri yang dimana si suaminya bernama Yujong, yang diperankan oleh Janji, dan istrinya Hyunjin, yang diperankan oleh si seksi Yoo Jung-i. Mereka berdua baru saja pindah rumah dan menjadi tetangga baru Juhi. Kedatangan mereka berdua untuk memberikan kue perkenalan sebagai tetangga baru. Karena Juhi yang sedang terburu-buru, dia pun memanggil suaminya untuk menemui mereka berdua. Di saat Jingo keluar rumah, dia sangat terpesona melihat istri Yujong. Dasar garangan, lihat yang montok aja, bening tuh mata. Di saat mereka bertiga ngobrol-ngobrol, Jingo membuat Yujong menjadi risih. Karena Jingo selalu memperhatikan body Yunjin. Jadi, Yujong mengajak istrinya untuk pergi. Di siang harinya, karena Jingo yang gak punya kerjaan dan hidupnya cuma gitu-gitu aja, dia pun melepas penat dengan jalan-jalan di sekitar komplek. Emang kebetulan atau emang disetting sama sutradaranya. Dia pun bertemu Yunjin. Di situ Yunjin meminta tolong kepada Jingo untuk menggantikan lampu di rumahnya. Wah wah wah, kesempatan nih. Jingo yang memang gak ada kerjaan pun langsung mengiyakan permintaan dari Yunjin. Di saat Jingo ada di rumah Yunjin, ia pun sedikit ngobrol-ngobrol dengan Yunjin. Setelah itu, Yunjin pun menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Ya, karena posisi lampunya yang agak tinggi, jadi Jingo harus naik ke atas kursi untuk menggantinya. Sedangkan si Yunjin memegang kursi yang dinaiki Jingo. Namun di saat itu, muka Hyunjin tepat di depan sarang burung puyuh si Jingo. Wah, kok bisa pas banget yo. Dan Jingo yang ada di atas memperhatikan jembatan gunung aktif dari Hyunjin yang membuat tidak fokus dikarenakan burung puyuhnya meronta-ronta. Alhasil Jingo pun terjatuh. Namun karena hari itu si Jingo lagi beruntung, di saat ia jatuh, gunung aktif Hyunjin pun tepat di depan mukanya. Dengan sedikit malu-malu, Hyunjin menawarkan untuk menenangkan burung puyuh milik Jingo. Tanpa basa-basi, Jingo pun menuruti permintaan tetangga barunya itu. Dan terjadilah enak-enak di situ. Di malam harinya, terlihat Jingo yang sedang mainin laptop pintar miliknya. Di saat itu, istrinya telepon dan mengatakan dia akan pulang telat karena harus lembur di kantornya. Jingo yang emang sendirian di rumah memutuskan untuk pergi ke rumah Yunjin. Dia mengendap-endap masuk ke rumah tetangga barunya. Di saat dia ada di rumah si Yunjin, dia mendengar desahan-desahan manja yang berasal dari lantai 2.
Jingo yang emang sudah penasaran langsung menuju ke sumber suara itu. Ternyata desahan-desahan itu berasal dari sebuah kamar. Saat Jingo membuka pintu kamar dengan sangat perlahan, ia pun mendapati Hyunjin yang lagi enak-enak sama suaminya. Jingo pun dengan menahan buung puyuh yang meronta-ronta, hanya bisa melihat dari belakang pintu. Sabar ya Bung. Scene berganti di saat Johi yang baru saja pulang ke rumahnya. Dia melihat Jingo yang lagi bermain laptop pintarnya. Karena Johi yang penasaran dengan perbuatan suaminya, ia pun mendekati Jingo. Jingo yang masih terbayang-bayang tubuh Hyunjin pun mengajak istrinya untuk enak-enak. Tentunya dengan gaya yang ia lakukan dengan Hyunjin. Bahkan dia sengaja membuka pintu kamarnya di saat ia enak-enak dan menyuruh Johi untuk memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Johi yang mau berangkat kerja mendapati suaminya yang tidak seperti biasanya. Dia melihat suaminya yang lagi membuat makanan dan Jingo mengatakan bahwa makanan itu buat tetangga barunya. Di saat Johi berangkat kerja, ternyata mobil yang ia kendarai malah mogok di jalan. Di saat Johi kebingungan, datanglah Yujong yang melihat Johi di tepi jalan. Yujong pun menawarkan tumpangan kepada Johi. Johi yang emang udah terburu-buru akhirnya menerima ajakan Yujong. Di sisi lain, Jingo yang selesai membuat makanan untuk tetangga barunya pun mengantarkan makanan itu dan bertemu dengan Hyunjin. Hyunjin yang baru saja selesai mandi mengajak Jingo untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Jingo yang sedang duduk di atas sofa pun digoda oleh Hyunjin. Ya namanya lelaki, dikasih gituan ya langsung nyosor. Dan terjadilah enak-enak di situ. Sementara Johi yang menumpang mobil Yujong pun sedikit dirayu-rayu oleh Yujong. Johi yang emang sedikit tertarik kepada Yujong merespon baik tindakan Yujong. Dan mereka pun melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Jingo dan Hyunjin. Setelah kejadian itu, para pria pun menjadi sangat rajin untuk saling membuat makanan. Si Jingo membuatkan untuk Hyunjin dan Yujong membuatkan untuk Johi. Aku juga mau dong dibuatin. Mereka saling bertukar istri untuk saling enak-enak. Di suatu hari, Jingo yang sedang ngobrol bareng dengan istrinya, mereka pun membicarakan tentang mereka yang telah melakukan enak-enak bersama tetangganya. Tapi entah mengapa hal itu malah membuat rumah tangga mereka semakin harmonis. Mungkin hal itu yang sudah mengobati rasa bosan mereka atas pasangannya kali ya. Di akhir film terlihat Yujong dan Hyunjin yang sedang berpamitan kepada Jingo dan Johi. Mereka berdua akan pindah lagi karena memang pekerjaan Yujong yang sering dipindahkan. Jingo pun sangat berterima kasih kepada Yujong dan Hyunjin karena mereka berdua telah membuat rumah tangganya kembali menjadi harmonis. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten ini. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat untuk membuat konten. Terima kasih.